A few moments later. Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Nadia Menuola yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual sekitar Kota Kupang. Pemirsa, telah terjadi pencurian handphone bermerek iPhone di sekitar Jalan Pendidikan 3, RT 36, RW 16, Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia pada Senin 16 Agustus 2024. Diketahui pelaku berinisial WK, pemuda berumur 20 tahun yang nekat mencuri handphone salah satu warga di sekitar kompleks. Pelaku kemudian diamankan oleh warga setempat dan akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Informasi selengkapnya kini sudah terhubung bersama rekan saya Dwi Vivi yang akan melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara. Ya, selamat siang Dwi Vivi. Bagaimana tanggapan para warga terkait kasus yang terjadi? Ya baik, terima kasih Saudari Nadia. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di lokasi tempat terjadinya pencurian handphone di Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke baik pemirsa, sudah bersama kami dengan Saudari siapa? Nanti. Bagaimana tanggapan Saudari selaku korban dari kasus pencurian handphone yang terjadi? Tentunya saya sangat sedih atas peristiwa yang terjadi, tetapi saya sangat bersyukur berkat bantuan warga, pelaku dapat ditangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib. Terima kasih atas tanggapannya. Oke baik, pemirsa, sudah bersama kami narasumber selanjutnya, yaitu dengan Saudari siapa? Reva. Bagaimana tanggapan Saudari sebagai warga yang turut menyaksikan secara langsung hebohnya kasus pencurian handphone yang terjadi pagi tadi? Ya, menurut saya peristiwa tersebut sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga perlu agar keamanan di lingkungan sekitar diperketat. Oke baik, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan ke Nadia Menuola di studio. Ya, terima kasih rekan saya Vivi yang sudah melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara. Sekian berita hari ini, saya mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nah, dari kasus tersebut, tahukah kamu apa itu pidana? Pidana merupakan penderitaan atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan maupun lingkungan. Yang berikut jenis-jenis sanksi pidana. Tahukah kamu apa saja jenis-jenis sanksi pidana? Ya, benar. Jenis-jenis sanksi pidana ada dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Yang pertama, pidana pokok. Jenis-jenis pidana pokok yaitu yang pertama, pidana mati. Tahukah kamu apa itu pidana mati? Pidana mati adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu dengan menghilangkan nyawa orang tersebut. Yang kedua, pidana penjara. Apa itu pidana penjara? Pidana penjara adalah bentuk hukuman dengan perampasan kemerdekaan terpidana mengurung orang tersebut di dalam penjara dengan kurun waktu 1 hari sampai dengan 20 tahun.
Yang ketiga, pidana kurungan. Menurut kamu, apa itu pidana kurungan? Pidana kurungan adalah sanksi perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pidana penjara karena berkisar dari 1 hari sampai 1 tahun 4 bulan. Keempat, pidana denda. Tahukah kamu apa itu pidana denda? Benar, pidana denda adalah bentuk hukuman dengan membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim karena melakukan tindak pidana tertentu. Yang berikut pidana tambahan. Tahukah kamu apa saja jenis-jenis pidana tambahan? Benar. Yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu adalah bentuk hukuman tambahan dengan mencabut hak tertentu dari pelaku tindak pidana seperti hak memegang jabatan atau hak memilih dan hak dipilih. Yang kedua, perampasan barang-barang tertentu. Menurut kamu, apa itu sanksi perampasan barang-barang tertentu? Benar, perampasan barang-barang tertentu adalah bentuk hukuman dengan merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan. Yang ketiga, pengumuman putusan hakim. Menurut kamu, apa itu pengumuman putusan hakim? Benar, pengumuman putusan hakim adalah suatu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, kita akan masuk pada fungsi pidana. Tahukah kamu apa saja fungsi pidana? Yang pertama, mengatur perilaku masyarakat. Pidana berperan untuk mengatur perilaku masyarakat dengan menentukan tindakan-tindakan yang dilarang. Yang kedua, mendorong perubahan sosial. Pidana berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial dengan meminimalisir perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan efek jerah. Pidana berfungsi untuk menciptakan efek jerah atau deterensi, artinya agar dapat mengurangi angka kejahatan karena orang-orang takut untuk melanggar hukum karena adanya ancaman sanksi yang berat. Yang keempat, sebagai kontrol sosial. Pidana berfungsi sebagai kontrol sosial, artinya pengendali untuk menentukan tingkah laku yang baik dan tidak baik. Selanjutnya, tujuan pidana. Tahukah kamu apa saja tujuan pidana? Yang pertama, pencegahan kriminalitas. Tahukah kamu apa itu tujuan pencegahan kriminalitas? Pidana bertujuan sebagai sarana pencegahan kriminalitas dengan menakut-nakuti potensi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua, perlindungan masyarakat dan korban. Tahukah kamu apa itu perlindungan masyarakat dan korban? Tujuan melindungi masyarakat dan korban tindak pidana adalah untuk menghindari bahaya dan kekerasan yang diakibatkan oleh pelaku. Tujuan yang ketiga yaitu menciptakan keadilan. Tahukah kamu apa itu tujuan menciptakan keadilan? Tujuan menciptakan keadilan yaitu upaya untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang maupun status sosial. Tujuan yang keempat yaitu penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Tahukah kamu apa itu tujuan penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat? Benar, tujuan penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat adalah menjaga masyarakat dengan memberlakukan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana untuk menciptakan kenyamanan di dalam lingkungan masyarakat. Kita masuk pada materi yang berikut terkait pemidanaan. Adakah yang tahu apa itu pemidanaan? Benar. Pemidanaan merujuk pada pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang karena telah terbukti melanggar tindak pidana.
Sanksi-sanksi ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kerja sosial yang sudah diatur dalam sistem hukum Indonesia. Proses pemidanaan itu berlangsung setelah seseorang dinyatakan sebagai tersangka, disidangkan, dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Lalu, bagaimana proses pemidanaan itu berlangsung? Ya, benar. Proses pemidanaan itu berlangsung dengan melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama, penyelidikan dan penyidikan. Pada proses ini dilakukan oleh kepolisian atau jaksa untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, penuntutan. Nah, setelah penyelidikan selesai dan bukti-bukti dianggap cukup, jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasus tersebut ke pengadilan untuk diadili. Yang ketiga, persidangan. Pada tahap ini, hakim, jaksa, dan pengacara terdakwa berperan dalam proses pengadilan. Proses persidangan akan dilakukan dengan memulai bukti-bukti, mendengarkan sanksi, serta melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Yang keempat, putusan hakim. Apabila terdakwa dinyatakan bersalah, maka hakim akan memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada terdakwa berdasarkan undang-undang. Namun, jika terdakwa tersebut dinyatakan tidak bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Yang kelima, pelaksanaan. Setelah hakim memiliki putusan tetap, maka hukuman tersebut akan dilaksanakan. Kita masuk pada tujuan pemidanaan. Adakah yang tahu apa saja tujuan pemidanaan? Ya, benar. Yang pertama, mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat. Yang kedua, mengadakan koreksi terhadap terpidana sehingga menjadi orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, pemulihan, keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Oke guys, kita masuk pada materi yang terakhir, yakni fungsi pemidanaan. Apa saja fungsi pemidanaan? Yuk simak videonya. Yang pertama, sebagai alternatif penyelesaian konflik atau perselisihan. Pemidanaan berfungsi untuk menyelesaikan setiap konflik yang muncul dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai kontrol sosial, yaitu pemidanaan pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang dapat mengatur masyarakat agar dapat berperilaku secara benar atau pantas. Yang ketiga, sebagai pembentuk norma dalam masyarakat. Pemidanaan sebagai pembentuk norma artinya dapat membentuk hukum yang menghasilkan tuntutan dan berubah menjadi aturan-aturan dan perintah bagi seluruh masyarakat.